Hai semuanya, pernah nggak kalian merasa capek, tapi bingung kenapa capeknya bisa sampai sedalam itu? Padahal hari ini tidak sedang melakukan pekerjaan yang terlalu berat, tidak sedang berlari jauh, tidak sedang menghadapi masalah besar. Bahkan, mungkin dari luar kehidupan terlihat biasa saja. Tapi entah kenapa, hati terasa penuh, pikiran terasa sesak, dan rasanya ingin menjauh sebentar dari semua orang. Anehnya lagi, ketika ada yang bertanya, "Kamu kenapa?" Kita justru menjawab, "Nggak apa-apa." Padahal sebenarnya ada banyak hal yang ingin dikeluarkan. Ada banyak kecewa yang disimpan. Ada banyak permintaan yang sebenarnya ingin ditolak. Ada banyak perlakuan orang lain yang diam-diam menyakitkan. Tetapi kita memilih memakluminya. Kalau kalian sering mengalami hal seperti ini, mungkin masalahnya bukan karena kalian terlalu lemah. Bisa jadi, justru karena selama ini kalian terlalu biasa menjadi orang yang baik. Menjadi orang baik memang sesuatu yang indah. Kita diajarkan untuk membantu, menghargai orang lain, memahami keadaan, menjaga perasaan, tidak menyakiti, dan sebisa mungkin menjadi seseorang yang bisa diandalkan. Kebaikan membuat hubungan terasa lebih hangat, dan kehidupan terasa lebih manusiawi. Tetapi, ada satu hal yang sering tidak kita sadari. Menjadi baik dan selalu mengorbankan diri bukanlah hal yang sama. Peduli kepada orang lain dan melupakan kebutuhan diri sendiri juga bukan hal yang sama. Sabar dengan seseorang tidak berarti kita harus terus menerima perlakuan yang sama berulang kali. Memahami keadaan orang lain tidak berarti kita harus selalu menjadi pihak yang mengerti, sementara tidak ada yang pernah mencoba mengerti kita. Orang yang terlalu baik seringkali tidak terlihat sedang lelah, karena mereka sudah sangat ahli menyembunyikan kelelahan itu. Mereka tetap tersenyum, tetap menjawab pesan, tetap membantu, tetap datang ketika dibutuhkan, tetap berkata bahwa semuanya baik-baik saja. Bahkan ketika hati sedang berantakan, mereka masih sempat memikirkan bagaimana perasaan orang lain. Disitulah masalahnya, karena ketika seseorang terlalu lama terbiasa mengutamakan orang lain, kebutuhan dirinya sendiri perlahan menjadi sesuatu yang dianggap tidak penting. Kalian mungkin pernah berada dalam situasi ketika sebenarnya ingin mengatakan tidak, tetapi akhirnya mengatakan iya. Ada teman yang meminta bantuan ketika kalian sendiri sedang sibuk. Ada keluarga yang meminta sesuatu ketika energi kalian sudah habis. Ada seseorang yang terus menghubungi kalian ketika kalian sebenarnya ingin beristirahat. Kalian tahu bahwa kalian tidak sanggup, tetapi tetap membantu karena takut dianggap tidak peduli. Kalian takut mengecewakan. Kalian takut hubungan berubah. Kalian takut orang lain berpikir buruk. Akhirnya kalian memilih mengorbankan kenyamanan sendiri demi menjaga kenyamanan orang lain. Awalnya mungkin terasa biasa saja. Sekali membantu tidak masalah. 2 kali juga tidak masalah. Tetapi kalau pola itu terus berulang, tubuh dan pikiran mulai membayar harganya. Kalian mulai merasa bahwa semua orang membutuhkan kalian, tetapi tidak ada yang benar-benar memperhatikan keadaan kalian. Kalian menjadi tempat orang bercerita, tetapi tidak punya tempat untuk bercerita. Kalian selalu mendengarkan masalah orang lain, tetapi ketika kalian ingin didengarkan, tidak tahu harus menghubungi siapa. Kalian selalu berusaha hadir untuk orang lain. Tetapi ketika kalian sendiri membutuhkan kehadiran seseorang, suasana justru terasa sepi. Yang lebih membingungkan adalah kalian mungkin tidak langsung marah. Orang yang terlalu baik sering tidak terbiasa mengungkapkan kemarahan. Mereka lebih sering memendam. Mereka berkata, mungkin dia memang sedang punya masalah. Mereka berkata, mungkin tadi dia tidak bermaksud begitu. Mereka berkata, sudahlah, jangan diperpanjang. Mereka mencari alasan untuk memahami orang lain bahkan ketika dirinya sendiri yang terluka. Akhirnya, luka kecil yang seharusnya dibicarakan justru menumpuk menjadi kelelahan yang besar. Kebaikan yang tidak memiliki batas bisa berubah menjadi beban, bukan karena kebaikannya salah, tetapi karena kebaikan itu diberikan tanpa memperhitungkan kapasitas diri. Kita semua punya energi yang terbatas. Kita punya waktu yang terbatas. Kita punya perhatian yang terbatas. Kita juga memiliki masalah dan kebutuhan sendiri. Jadi kalau setiap kali orang membutuhkan sesuatu kita selalu merasa wajib memenuhi, lama-lama hidup kita bukan lagi dijalankan berdasarkan apa yang kita butuhkan, tetapi berdasarkan apa yang orang lain inginkan. Inilah alasan mengapa sebagian orang yang terlihat paling baik justru bisa mengalami kelelahan yang paling dalam. Mereka terlalu lama mengatakan iya ketika hati mereka mengatakan tidak. Mereka terlalu lama tersenyum ketika sebenarnya ingin menangis.
Mereka terlalu lama memaklumi ketika sebenarnya ingin mengatakan bahwa mereka terluka. Mereka terlalu lama menjadi tempat bersandar tanpa pernah bertanya apakah dirinya sendiri masih kuat untuk berdiri. Kadang-kadang kita mengira bahwa orang baik adalah orang yang selalu tersedia. Padahal orang baik juga boleh punya batas. Orang baik juga boleh menolak. Orang baik juga boleh beristirahat. Orang baik juga boleh merasa kecewa. Orang baik juga boleh mengatakan bahwa sesuatu sudah terlalu berat. Dan yang paling penting, orang baik tidak harus selalu menyelamatkan semua orang. Masalahnya, banyak orang sejak kecil secara tidak sadar belajar bahwa menjadi baik berarti menyenangkan orang lain. Ketika membantu, kita dipuji. Ketika mengalah, kita dianggap dewasa. Ketika diam, kita dianggap sabar. Ketika tidak membantah, kita dianggap baik. Akhirnya muncul sebuah pola dalam pikiran. Kalau ingin diterima, kita harus membuat orang lain nyaman. Kalau ingin disukai, kita harus menghindari konflik. Kalau ingin dianggap baik, kita harus bersedia berkorban. Pola seperti ini bisa terbawa sampai dewasa. Kita menjadi terlalu sensitif terhadap perubahan ekspresi orang lain. Ketika seseorang membalas pesan dengan singkat, kita langsung bertanya-tanya apakah kita melakukan kesalahan. Ketika seseorang terlihat kecewa, kita langsung merasa bersalah. Ketika seseorang tidak menyukai keputusan kita mulai meragukan diri sendiri. Kita terlalu cepat mengambil tanggung jawab atas perasaan orang lain. Padahal tidak semua kekecewaan orang lain adalah kesalahan kita. Tidak semua kemarahan orang lain harus kita selesaikan. Tidak semua orang harus menyukai keputusan kita. Dan tidak semua hubungan harus dipertahankan dengan cara mengorbankan diri. Kalian perlu memahami satu hal yang sederhana tetapi sangat penting. Membuat batas bukan berarti menjadi jahat. Mengatakan tidak bukan berarti tidak peduli. Menjaga diri bukan berarti egois. Beristirahat bukan berarti malas. Dan memilih menjauh dari sesuatu yang terus menguras diri bukan berarti kalian tidak punya hati. Kadang-kadang justru kita perlu berhenti sejenak untuk bertanya, selama ini kebaikan yang kita berikan benar-benar berasal dari ketulusan atau berasal dari ketakutan? Takut ditolak, takut ditinggalkan, takut dianggap egois, takut tidak disukai, takut hubungan berakhir, takut seseorang kecewa. Karena kalau alasan utama kita terus membantu adalah ketakutan, maka kebaikan itu lama-lama terasa seperti kewajiban. Ada perbedaan besar antara membantu karena kita ingin membantu dan membantu karena kita takut tidak membantu. Yang pertama membuat hati terasa lega. Yang kedua sering membuat hati terasa tertekan. Dari luar tindakannya mungkin sama, tetapi kondisi batinnya berbeda. Orang yang terlalu baik sering tidak sadar bahwa mereka sedang kehabisan tenaga. Karena mereka tidak memberi izin kepada diri mereka untuk mengakui bahwa mereka lelah. Mereka merasa tidak pantas mengeluh karena ada orang lain yang hidupnya lebih sulit. Mereka membandingkan masalah sendiri dengan masalah orang lain, lalu menyimpulkan bahwa mereka tidak berhak merasa capek. Padahal rasa lelah tidak membutuhkan perbandingan. Kalau hari ini kalian merasa lelah, bukan berarti kalian tidak bersyukur. Kalau kalian merasa kecewa, bukan berarti kalian tidak dewasa. Kalau kalian ingin sendirian, bukan berarti kalian membenci semua orang. Kadang tubuh dan pikiran hanya sedang memberi sinyal bahwa ada sesuatu yang terlalu lama dipaksakan. Dan seringkali, sinyal itu muncul dalam bentuk yang sangat sederhana. Kita mulai malas membalas pesan, kita mulai merasa terganggu ketika seseorang meminta bantuan. Kita mulai mudah tersinggung. Hal kecil terasa besar. Kita ingin berada sendirian. Kita merasa tidak punya energi untuk berbicara. Kita merasa semua orang membutuhkan sesuatu dari kita. Bahkan interaksi yang sebenarnya biasa saja mulai terasa seperti pekerjaan tambahan. Ketika itu terjadi, mungkin bukan orang lain yang tiba-tiba menjadi terlalu banyak. Mungkin kapasitas kita yang sudah terlalu penuh. Kita semua punya batas. Hanya saja tidak semua orang terbiasa mengenalinya. Ada orang yang baru menyadari dirinya lelah setelah benar-benar jatuh. Ada yang baru menyadari dirinya terluka setelah tidak mampu lagi menahan tangis. Ada yang baru berani berkata tidak setelah bertahun-tahun merasa dimanfaatkan. Padahal batas tidak seharusnya dibuat ketika kita sudah hancur. Batas seharusnya dibuat ketika kita masih ingin menjaga diri dan hubungan. Kebaikan yang sehat bukan tentang memberikan semuanya. Kebaikan yang sehat adalah ketika kita bisa memberi tanpa menghancurkan diri sendiri. Kita membantu ketika mampu. Kita hadir ketika punya ruang. Kita mendengarkan ketika energi memungkinkan. Dan ketika tidak sanggup, kita bisa mengatakan dengan jujur bahwa kita membutuhkan waktu untuk diri sendiri.
Tidak semua orang akan memahami itu. Ada orang yang terbiasa menerima kebaikan kita sampai menganggapnya sebagai kewajiban. Ketika suatu hari kita mulai membatasi diri, mereka mungkin bertanya kenapa kita berubah. Mereka mungkin mengatakan bahwa kita sekarang berbeda. Mereka mungkin kecewa. Tetapi perubahan yang mereka rasakan belum tentu berarti kita menjadi lebih buruk. Bisa jadi kita hanya sedang belajar memperlakukan diri sendiri dengan lebih adil. Karena ada satu kenyataan yang kadang menyakitkan. Ketika kita selalu memberikan akses tanpa batas kepada orang lain, sebagian orang akan menganggap akses itu sebagai hak. Mereka tidak lagi bertanya apakah kita sedang punya waktu. Mereka tidak lagi memikirkan apakah kita sedang lelah. Mereka hanya tahu bahwa ketika mereka membutuhkan sesuatu, kita biasanya ada. Dan ketika kita mulai tidak selalu ada, mereka mungkin merasa kehilangan kenyamanan. Di titik inilah kita bisa belajar siapa yang benar-benar menghargai kita dan siapa yang hanya menghargai apa yang bisa kita berikan. Kalian tidak harus berubah menjadi orang yang dingin. Kalian tidak perlu menjadi keras. Tidak perlu membalas perlakuan buruk dengan perlakuan buruk. Yang dibutuhkan hanyalah keseimbangan. Tetap baik, tetapi jangan menghilangkan diri sendiri. Tetap peduli, tetapi jangan mengambil semua beban orang lain. Tetap membantu, tetapi jangan sampai hidup sendiri tidak memiliki ruang untuk bernafas. Karena pada akhirnya, kebaikan yang paling sehat bukanlah kebaikan yang membuat semua orang nyaman, sementara kita sendiri perlahan hancur. Kebaikan yang sehat adalah kebaikan yang juga menyisakan ruang bagi diri sendiri untuk hidup, tumbuh, beristirahat, dan merasa tenang. Dan mungkin inilah saatnya kita berhenti menganggap rasa lelah sebagai bukti bahwa kita gagal menjadi orang baik. Bisa jadi rasa lelah itu justru sedang memberitahu bahwa selama ini kita terlalu lama melupakan satu orang yang juga membutuhkan perhatian kita, yaitu diri kita sendiri. Semakin dewasa, kita mulai memahami bahwa menjadi orang baik ternyata tidak selalu sesederhana yang kita bayangkan. Waktu masih kecil, mungkin kita berpikir bahwa selama kita tidak menyakiti orang lain, membantu ketika dibutuhkan dan berusaha bersikap sopan, semuanya akan baik-baik saja. Tetapi semakin banyak pengalaman yang kita lewati, semakin jelas bahwa kebaikan juga membutuhkan kebijaksanaan. Tanpa batas, kebaikan bisa membuat kita kelelahan. Tanpa kesadaran, kepedulian bisa berubah menjadi kebiasaan mengorbankan diri. Dan tanpa keberanian untuk berkata tidak, kehidupan bisa perlahan terasa seperti rangkaian kewajiban yang tidak pernah selesai. Banyak orang yang terlalu baik sebenarnya bukan tidak tahu bahwa dirinya lelah. Mereka tahu. Mereka hanya tidak tahu bagaimana cara berhenti. Mereka sudah terbiasa menjadi orang yang bisa diandalkan, sehingga ketika mulai mengatakan tidak, muncul rasa bersalah. Mereka sudah terbiasa menjadi tempat orang meminta bantuan, sehingga ketika memilih beristirahat, muncul pikiran bahwa mereka sedang mengecewakan orang lain. Bahkan ketika tidak ada yang memaksa, mereka sendiri yang memberikan tekanan kepada dirinya. Ini yang membuat kelelahan menjadi begitu rumit. Kadang sumbernya bukan hanya dari apa yang dilakukan orang lain, tetapi dari standar yang kita buat terhadap diri sendiri. Kita merasa harus selalu tersedia, harus selalu ramah, harus selalu sabar, harus selalu memahami, harus selalu mengalah, harus selalu menjadi orang yang paling mengerti keadaan. Padahal tidak ada manusia yang mampu berada dalam kondisi seperti itu setiap hari. Kita bisa memahami seseorang dan tetap merasa kesal. Kita bisa mencintai seseorang dan tetap membutuhkan jarak. Kita bisa menyayangi keluarga dan tetap merasa lelah ketika terlalu banyak tuntutan. Kita bisa menghargai teman dan tetap tidak punya energi untuk selalu mendengarkan ceritanya. Semua itu bukan kontradiksi. Itu adalah bagian normal dari menjadi manusia. Namun, orang yang terlalu baik sering tidak merasa bersalah ketika memiliki emosi yang dianggap negatif. Ketika marah, mereka menyalahkan diri sendiri. Ketika kecewa, mereka merasa terlalu sensitif. Ketika iri, mereka merasa buruk. Ketika ingin menjauh, mereka merasa egois. Akhirnya, mereka bukan hanya menekan perilaku, tetapi juga menekan emosi. Padahal, emosi tidak menjadi buruk hanya karena tidak nyaman dirasakan. Marah bisa menjadi tanda bahwa ada batas yang dilanggar. Kecewa bisa menunjukkan bahwa ada harapan yang tidak terpenuhi. Lelah bisa menjadi sinyal bahwa energi sudah terlalu banyak digunakan. Sedih bisa menjadi tanda bahwa kita sedang kehilangan sesuatu yang penting. Emosi bukan selalu musuh yang harus dilawan. Kadang emosi adalah pesan yang perlu didengarkan. Sayangnya,
Orang yang terbiasa menjadi penenang bagi orang lain sering tidak memiliki ruang untuk merasakan emosinya sendiri. Ketika orang lain sedih, mereka hadir. Ketika orang lain panik, mereka menenangkan. Ketika orang lain bingung, mereka memberi saran. Tetapi ketika dirinya sendiri sedang kacau, mereka malah berkata, "Nanti juga lewat." Kalimat itu memang kadang benar, tetapi kalau terus digunakan untuk menunda kebutuhan diri, masalah tidak benar-benar hilang. Ia hanya disimpan. Dan sesuatu yang terlalu lama disimpan biasanya akan mencari jalan keluar dengan cara lain. Mungkin dalam bentuk mudah marah, mungkin dalam bentuk kehilangan motivasi, mungkin dalam bentuk menarik diri dari lingkungan, mungkin dalam bentuk tidak lagi menikmati hal-hal yang biasanya menyenangkan, mungkin dalam bentuk merasa kosong meskipun kehidupan terlihat baik-baik saja. Bukan karena kita tiba-tiba berubah menjadi orang yang tidak peduli, tetapi karena energi emosional kita sudah terlalu lama digunakan tanpa diisi kembali. Kita sering berbicara tentang pentingnya memberi kepada orang lain, tetapi jarang membicarakan pentingnya mengisi diri sendiri. Padahal tidak mungkin terus menuangkan air dari gelas yang kosong. Analogi ini sederhana, tetapi sangat masuk akal. Kalau kita terus memberi waktu, perhatian, tenaga, dan emosi kepada orang lain tanpa menyediakan waktu untuk diri sendiri, suatu saat kita akan habis. Masalahnya, orang yang terlalu baik sering merasa kebutuhan orang lain lebih penting daripada kebutuhan diri. Kalau teman sedang punya masalah, mereka langsung datang. Kalau keluarga membutuhkan bantuan, mereka berusaha memenuhi. Kalau pasangan sedang kecewa, mereka sibuk memperbaiki suasana. Tetapi ketika mereka sendiri butuh waktu untuk tenang, mereka justru menundanya. Lama-lama muncul hubungan yang tidak seimbang. Bukan hanya dengan orang lain, tetapi juga dengan diri sendiri. Kita belajar bahwa kebutuhan orang lain layak diperhatikan, sedangkan kebutuhan kita bisa menunggu. Padahal diri kita juga bagian dari kehidupan yang harus dirawat. Kalau kita sakit, kita perlu istirahat. Kalau kita lelah, kita perlu berhenti. Kalau pikiran terlalu penuh, kita perlu memberi ruang. Kalau hati terluka, kita perlu waktu untuk pulih. Tidak ada aturan bahwa seseorang harus terus berfungsi hanya karena orang lain membutuhkan dirinya. Ada juga alasan lain mengapa orang baik sering sulit berkata tidak, yaitu karena mereka takut konflik. Mereka membayangkan bahwa satu penolakan bisa merusak hubungan. Mereka takut dianggap berubah. Mereka takut dianggap tidak setia. Mereka takut orang lain akan pergi. Karena itu, mereka memilih menanggung ketidaknyamanan sendiri daripada menghadapi ketidaknyamanan sesaat ketika mengatakan tidak. Padahal, konflik kecil yang sehat kadang jauh lebih baik daripada hubungan yang dipenuhi rasa terpaksa. Ketika kita terus mengatakan iya padahal tidak mampu, kita mungkin terlihat baik dalam jangka pendek, tetapi diam-diam menyimpan rasa kesal. Dan rasa kesal yang terus dipendam bisa membuat hubungan justru menjadi semakin tidak sehat. Bayangkan seseorang terus meminta bantuan kepada kita. Kita selalu membantu, meskipun sebenarnya berat. Dia tidak tahu bahwa kita sedang keberatan karena kita tidak pernah mengatakannya. Beberapa waktu kemudian, kita mulai kesal setiap kali melihat namanya muncul di layar. Kita mulai merasa bahwa dia memanfaatkan kita. Padahal dari sudut pandangnya, mungkin dia hanya menganggap kita memang bersedia karena selama ini kita selalu mengatakan iya. Disinilah komunikasi menjadi penting. Orang lain tidak selalu bisa membaca pikiran kita. Kalau kita tidak pernah mengatakan bahwa kita lelah, mereka mungkin mengira kita baik-baik saja. Kalau kita tidak pernah mengatakan bahwa sesuatu mengganggu, mereka mungkin tidak tahu. Kalau kita tidak pernah membuat batas, orang lain tidak punya alasan untuk mengetahui batas tersebut. Jadi, menjadi lebih sehat bukan berarti menunggu orang lain sadar. Kita juga perlu belajar menyampaikan apa yang kita butuhkan. Tidak perlu dengan cara kasar, tidak perlu dengan emosi. Tidak perlu membuat penjelasan panjang. Kadang kalimat sederhana sudah cukup. Maaf, kali ini belum bisa membantu. Aku butuh waktu untuk istirahat. Aku belum punya energi untuk membahas ini sekarang. Aku mengerti kamu membutuhkan bantuan, tetapi saat ini aku juga sedang punya banyak hal. Kalimat seperti itu bukan bentuk kejahatan. Itu adalah komunikasi. Memang pada awalnya terasa tidak nyaman. Apalagi kalau selama ini kita selalu menjadi orang yang berkata iya. Tetapi ketidaknyamanan itu adalah bagian dari proses belajar. Kita sedang belajar bahwa rasa bersalah tidak selalu berarti kita melakukan kesalahan. Ini penting untuk dipahami. Banyak orang mengira bahwa ketika merasa bersalah setelah berkata tidak,
berarti keputusan mereka salah. Padahal, rasa bersalah bisa muncul karena kita melakukan sesuatu yang tidak biasa, bukan karena sesuatu itu buruk. Kalau selama bertahun-tahun kita selalu mengutamakan orang lain, tentu ketika mulai mengutamakan diri sendiri akan terasa asing. Rasa asing bukan berarti salah. Kita juga perlu berhenti mencari persetujuan dari semua orang. Tidak mungkin semua orang memahami keputusan kita. Bahkan keputusan yang sangat masuk akal pun bisa membuat seseorang kecewa. Tetapi hidup bukan tentang memastikan tidak ada seorang pun yang kecewa kepada kita. Hidup adalah tentang belajar mengambil keputusan yang selaras dengan nilai dan kemampuan kita. Kalau setiap keputusan harus menunggu semua orang setuju, kita tidak akan pernah benar-benar memiliki kehidupan sendiri. Orang yang terlalu baik sering juga mengalami apa yang bisa disebut sebagai utang kebaikan di dalam pikirannya. Mereka merasa karena seseorang pernah membantu, mereka harus terus membalas. Karena pernah diberi sesuatu, mereka merasa tidak enak untuk menolak. Karena pernah disayangi, mereka merasa harus selalu memenuhi keinginan orang tersebut. Padahal, hubungan yang sehat tidak seharusnya berubah menjadi transaksi tanpa akhir. Kebaikan bukan tagihan, bantuan bukan kontrak seumur hidup, dan rasa terima kasih tidak berarti kita kehilangan hak untuk memiliki batas. Kalau seseorang benar-benar menghargai kita, dia akan memahami bahwa kita memiliki kapasitas yang terbatas. Dia mungkin kecewa sesaat, tetapi dia tidak akan membuat kita merasa bersalah karena memiliki kebutuhan sendiri. Sebaliknya, kalau seseorang hanya nyaman ketika kita selalu memenuhi keinginannya, mungkin yang mereka sukai bukan diri kita sepenuhnya, tetapi kemudahan yang mereka dapatkan dari kita. Menyadari hal ini memang tidak selalu menyenangkan. Kita mungkin menemukan bahwa beberapa hubungan selama ini bertahan karena kita terlalu banyak memberi. Ketika kita mulai berhenti memberi sebanyak dulu, hubungan itu perlahan berubah. Tetapi perubahan tersebut justru bisa menjadi informasi yang berharga. Kita jadi tahu siapa yang menghargai kehadiran kita dan siapa yang hanya menghargai manfaat dari kehadiran kita. Kita jadi tahu siapa yang mau mendengarkan ketika kita berbicara dan siapa yang hanya datang ketika membutuhkan sesuatu. Kita jadi tahu siapa yang tetap menghormati kita ketika kita berkata tidak dan siapa yang hanya bersikap baik ketika keinginannya terpenuhi. Semua itu bukan alasan untuk menjadi sinis. Justru sebaliknya, itu membantu kita memberikan kebaikan dengan lebih bijaksana. Karena menjadi baik bukan berarti kita harus memberikan akses yang sama kepada semua orang. Ada orang yang layak mendapatkan perhatian kita lebih banyak, karena mereka juga menghargai kita. Ada hubungan yang perlu dirawat, ada hubungan yang perlu diberi jarak. Ada orang yang bisa kita bantu, ada orang yang harus belajar menyelesaikan masalahnya sendiri. Kita tidak memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki semua kehidupan di sekitar kita. Kalimat ini mungkin terdengar keras, tetapi justru bisa membebaskan. Tidak semua masalah adalah tugas kita. Tidak semua kesedihan harus kita selesaikan. Tidak semua konflik harus kita mediasi. Tidak semua orang harus kita selamatkan. Dan tidak semua hubungan harus kita pertahankan dengan mengorbankan kesehatan emosional kita. Kadang, menjadi dewasa berarti menyadari bahwa kita bisa peduli tanpa mengambil alih. Kita bisa membantu tanpa menyelesaikan semuanya. Kita bisa mencintai tanpa kehilangan diri. Kita bisa memaafkan kesalahan orang lain berkali-kali. Tetapi apakah kita juga mau memaafkan diri sendiri karena tidak selalu mampu memenuhi semua harapan? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini penting, karena kadang kelelahan bukan muncul karena terlalu banyak melakukan sesuatu, tetapi karena terlalu lama menjadi seseorang yang bukan diri kita. Kalau setiap hari kita harus berpura-pura baik-baik saja, berpura-pura tidak keberatan, berpura-pura tidak terluka, berpura-pura kuat, tentu lama-lama melelahkan. Kita bukan robot, kita punya kapasitas emosional, kita punya batas, kita punya hari ketika semuanya terasa berat. Dan tidak apa-apa, kita tidak harus selalu menjadi versi terbaik diri kita setiap hari. Ada hari ketika kita hanya perlu bertahan, ada hari ketika produktivitas menurun, ada hari ketika kita ingin diam, ada hari ketika kita tidak ingin bertemu siapapun. Selama kita tidak menyakiti diri sendiri maupun orang lain, memberi ruang untuk bernafas bukanlah sesuatu yang perlu dipermalukan. Jangan sampai keinginan untuk menjadi orang baik justru membuat kita kehilangan kemampuan untuk jujur kepada diri sendiri. Karena pada akhirnya, hubungan yang paling lama kita jalani adalah hubungan dengan diri kita sendiri. Orang lain bisa datang dan pergi, teman bisa berubah, pasangan bisa berubah, lingkungan bisa berubah. Tetapi kita tetap hidup bersama diri kita sendiri setiap hari. Maka sudah seharusnya diri sendiri tidak menjadi orang terakhir yang mendapatkan perhatian.
Ada masa ketika kita mulai menyadari bahwa ternyata tidak semua orang yang kita bantu akan mengingat bantuan itu. Tidak semua orang yang kita perlakukan dengan baik akan membalas dengan kebaikan. Tidak semua orang yang kita jaga perasaannya akan menjaga perasaan kita. Dan tidak semua orang yang kita perjuangkan akan memperjuangkan kita dengan cara yang sama. Kesadaran seperti ini mungkin terasa pahit, tetapi sebenarnya bisa menjadi salah satu pelajaran paling penting dalam kehidupan. Kita sering kecewa bukan hanya karena orang lain melakukan sesuatu yang buruk, tetapi karena kita berharap mereka memiliki cara berpikir yang sama seperti kita. Karena kita selalu mempertimbangkan perasaan mereka, kita mengira mereka juga akan mempertimbangkan perasaan kita. Karena kita tidak tega meninggalkan mereka ketika sedang sulit, kita mengira mereka juga tidak akan meninggalkan kita. Karena kita selalu hadir, kita mengira kehadiran kita akan dihargai. Tetapi kenyataannya, manusia memiliki kapasitas empati, kesadaran, dan cara memperlakukan orang lain yang berbeda-beda. Itulah mengapa kebaikan tidak boleh diberikan dengan harapan bahwa dunia akan selalu membalasnya secara langsung. Kalau setiap kebaikan harus dibayar dengan kebaikan, kita akan mudah kecewa. Tetapi bukan berarti kita harus berhenti menjadi baik. Kita hanya perlu berhenti menjadikan kebaikan sebagai alasan untuk mengabaikan diri sendiri. Kita bisa tetap baik tanpa berharap semua orang membalas. Namun kita juga boleh memilih siapa yang layak mendapatkan energi kita. Dua hal ini bisa berjalan bersamaan. Misalnya kalian memiliki teman yang sering meminta bantuan. Kalau kalian mampu membantu dan memang ingin membantu, lakukanlah. Tetapi kalau suatu hari kalian tidak mampu, tidak perlu memaksa. Jangan sampai kalian membantu sambil menggerutu dalam hati, lalu setelah itu menyalahkan orang tersebut karena membuat kalian lelah. Kalau kita berkata iya ketika sebenarnya ingin berkata tidak, tanggung jawab atas ketidakjujuran itu juga ada pada diri kita. Ini bukan berarti orang lain bebas meminta apa saja. Tentu ada situasi ketika seseorang memang memanfaatkan kebaikan kita. Tetapi sebelum menyalahkan semua orang, kita juga perlu melihat apakah selama ini kita pernah memberitahu batas kita. Kalau tidak pernah, mungkin orang lain memang tidak tahu. Batas adalah bentuk informasi. Ia memberitahu orang lain tentang apa yang bisa kita terima dan apa yang tidak. Tanpa batas, kita seperti membuka pintu rumah sepanjang hari, dan kemudian marah karena terlalu banyak orang masuk. Tentu ada orang yang memang tidak tahu diri, tetapi kita juga perlu belajar menutup pintu ketika memang sudah waktunya. Menutup pintu bukan berarti membenci orang yang ada di luar. Kadang itu hanya berarti kita sedang membutuhkan privasi. Hal yang sama berlaku dalam hubungan. Kita tidak harus menjelaskan seluruh kehidupan kepada semua orang. Kita tidak harus selalu menceritakan perasaan. Kita tidak harus selalu merespons dengan cepat. Kita tidak harus selalu hadir di setiap kesempatan. Ada hak untuk memiliki ruang pribadi. Di zaman ketika semua orang bisa menghubungi kita kapan saja, batas menjadi semakin penting. Pesan masuk bisa datang pagi, siang, malam, bahkan ketika kita sedang ingin tidur. Media sosial membuat kita merasa harus selalu tersedia. Ketika seseorang melihat pesan kita sudah dibaca, tetapi belum dibalas, mereka mungkin bertanya. Ketika kita tidak hadir dalam percakapan grup, kita merasa bersalah. Ketika kita tidak ikut dalam kegiatan tertentu, kita takut dianggap menjauh. Padahal, kita bukan pusat kehidupan semua orang, dan orang lain juga bukan pusat kehidupan kita. Kita perlu belajar bahwa respons yang lambat bukan selalu tanda tidak peduli. Tidak langsung menjawab bukan berarti mengabaikan. Tidak datang bukan berarti tidak menghargai. Kadang seseorang hanya sedang membutuhkan waktu untuk dirinya sendiri. Orang yang terlalu baik sering mengalami kesulitan membedakan antara tanggung jawab dan rasa bersalah. Mereka merasa bertanggung jawab atas suasana hati orang lain. Kalau seseorang sedih, mereka merasa harus menghibur. Kalau seseorang marah, mereka merasa harus memperbaiki keadaan. Kalau seseorang kecewa, mereka merasa harus mengubah keputusan. Kalau seseorang pergi, mereka langsung bertanya apa kesalahan mereka. Padahal perasaan orang lain tidak selalu berada di bawah kendali kita. Kita bisa berbicara dengan baik dan seseorang tetap salah paham. Kita bisa memiliki niat baik dan seseorang tetap kecewa. Kita bisa membuat keputusan yang tepat
dan seseorang tetap tidak menyukainya. Kita bisa menjaga sikap dan seseorang tetap memilih pergi. Semua itu mungkin terjadi. Kita tidak bisa mengendalikan persepsi semua orang. Dan ketika kita mencoba mengendalikan persepsi semua orang, kita akan hidup dalam keadaan waspada terus-menerus. Setiap kata dipikirkan, setiap ekspresi dianalisis, setiap pesan diperiksa berulang-ulang, setiap keputusan dipertanyakan. Kalau mereka marah bagaimana? Kalau mereka kecewa bagaimana? Kalau mereka menganggap kita berubah bagaimana? Akhirnya kita bukan lagi hidup berdasarkan apa yang benar-benar kita yakini, tetapi berdasarkan kemungkinan reaksi orang lain. Ini sangat menyalahkan. Hidup dengan terlalu banyak mempertimbangkan penilaian orang lain membuat kita kehilangan kebebasan. Kita mulai meminta izin secara emosional kepada semua orang untuk menjadi diri sendiri. Kita menunggu seseorang mengatakan bahwa kita boleh istirahat. Kita menunggu seseorang mengatakan bahwa kita boleh menolak. Kita menunggu seseorang mengatakan bahwa kita boleh memilih jalan sendiri. Padahal tidak semua keputusan hidup membutuhkan persetujuan dari orang lain. Tentu kita tetap perlu mempertimbangkan dampak keputusan kita. Kita tidak boleh menggunakan menjadi diri sendiri sebagai alasan untuk menyakiti orang. Tetapi mempertimbangkan orang lain berbeda dengan menyerahkan seluruh kendali hidup kepada mereka. Kita boleh mendengar pendapat tanpa harus mengikuti semuanya. Kita boleh menerima kritik tanpa menjadikannya identitas. Kita boleh menghargai kekecewaan seseorang tanpa membatalkan kebutuhan kita. Ada perbedaan antara "aku mengerti kamu kecewa" dengan "karena kamu kecewa, aku harus mengubah keputusan." Kalimat pertama menunjukkan empati. Kalimat kedua bisa menunjukkan bahwa kita sedang menyerahkan kendali kepada emosi orang lain. Orang yang terlalu baik perlu belajar bahwa empati tidak sama dengan tanggung jawab penuh. Kita boleh berkata, "Aku mengerti ini membuatmu sedih," tanpa mengatakan, "berarti aku harus mengorbankan diriku." Kita boleh berkata, "Aku tahu kamu sedang kesulitan," tanpa mengatakan, "berarti semua masalahmu harus aku selesaikan." Kita boleh berkata, "Aku peduli," tanpa harus selalu tersedia. Justru ketika kita memiliki batas, bantuan yang kita berikan bisa menjadi lebih tulus. Kita tidak membantu karena terpaksa. Kita membantu karena memang memilih untuk membantu. Dan ada satu hal yang mungkin perlu kita terima. Beberapa orang mungkin akan pergi ketika kita mulai memiliki batas. Ini menyakitkan. Tetapi bukan berarti batas kita salah. Bayangkan seseorang yang selama ini selalu mendapatkan apa yang dia inginkan dari kita. Ketika kita mulai berkata tidak, tentu dia akan merasa tidak nyaman. Bukan karena kita menjadi jahat, tetapi karena pola yang selama ini menguntungkan dirinya berubah. Kalau dia benar-benar menghargai kita, mungkin setelah beberapa waktu dia akan belajar memahami. Tetapi kalau dia hanya ingin kita selalu menurut, dia akan menekan, marah, atau membuat kita merasa bersalah. Di titik itu, kita perlu belajar melihat perilaku bukan hanya kata-kata. Orang yang menghargai kita tidak selalu setuju dengan kita, tetapi mereka menghormati batas kita. Mereka mungkin kecewa, tetapi tidak merendahkan. Mereka mungkin berbeda pendapat, tetapi tidak mengancam. Mereka mungkin membutuhkan bantuan, tetapi memahami ketika kita tidak mampu. Itulah hubungan yang sehat. Bukan hubungan tanpa konflik, tetapi hubungan yang memiliki ruang untuk perbedaan dan batas. Kita juga perlu berhenti merasa harus menjelaskan diri secara berlebihan. Ketika kita berkata tidak, terkadang kita merasa perlu memberikan 10 alasan agar orang lain tidak kecewa. Padahal semakin panjang penjelasan, semakin banyak ruang untuk diperdebatkan. Kadang, "Maaf, kali ini tidak bisa, sudah cukup." Tentu ada konteks tertentu yang membutuhkan penjelasan, tetapi tidak semua keputusan perlu mendapatkan persetujuan. Belajar mengatakan tidak mungkin terasa seperti kehilangan versi lama diri kita, versi yang selalu siap, versi yang selalu mengalah, versi yang selalu berusaha membuat semua orang senang. Awalnya mungkin kita akan merasa bersalah, tetapi perlahan kita akan menemukan sesuatu yang selama ini hilang, yaitu ketenangan. Kita mulai punya waktu untuk diri sendiri. Kita mulai bisa melakukan sesuatu tanpa merasa harus menjelaskan. Kita mulai bisa beristirahat tanpa merasa bersalah. Kita mulai bisa menikmati hubungan tanpa terus takut mengecewakan. Kita mulai bisa berkata jujur tentang apa yang mampu dan tidak mampu kita lakukan. Dan anehnya,
Ketika kita mulai menghargai diri sendiri, kualitas hubungan kita juga sering berubah. Kita tidak lagi bertahan hanya karena takut sendirian. Kita tidak lagi menerima perlakuan buruk hanya karena takut kehilangan. Kita tidak lagi terus mengejar orang yang hanya datang ketika membutuhkan sesuatu. Kita mulai memilih. Memilih bukan berarti menjadi sombong. Memilih berarti sadar bahwa waktu dan energi kita memiliki nilai. Bayangkan hidup sebagai sebuah ruang yang terbatas. Setiap orang yang kita izinkan masuk akan membawa sesuatu. Ada yang membawa ketenangan, ada yang membawa dukungan, ada yang membawa tawa, tetapi ada juga yang membawa konflik, tuntutan, dan tekanan. Kita tidak bisa membiarkan semua orang masuk tanpa batas, lalu berharap ruangan itu tetap tenang. Karena itu, menjaga siapa yang memiliki akses terhadap hidup kita bukanlah kebencian. Itu adalah tanggung jawab. Kita tidak harus memutus semua hubungan yang melelahkan secara dramatis. Kadang cukup mengurangi intensitas, tidak selalu membalas cepat, tidak selalu ikut campur, tidak selalu menjadi tempat pertama ketika ada masalah. Memberikan jarak juga bisa dilakukan dengan tenang. Dan ketika kita mulai melakukan itu, mungkin akan muncul rasa sepi. Ini normal. Kita sudah terbiasa dikelilingi banyak kebutuhan orang lain. Ketika kita berhenti menjadi orang yang selalu dibutuhkan, suasana bisa terasa kosong. Tetapi kosong bukan selalu berarti kehilangan. Kadang, kosong adalah ruang yang baru saja kita ciptakan untuk diri sendiri. Di ruang itu, kita bisa mulai mengenali apa yang sebenarnya kita sukai, apa yang membuat kita nyaman, apa yang membuat kita lelah, hubungan seperti apa yang ingin kita jalani, nilai apa yang penting, kehidupan seperti apa yang ingin kita bangun. Selama ini mungkin kita terlalu sibuk memenuhi kebutuhan orang lain sampai lupa bertanya kepada diri sendiri. Sebenarnya kita ingin hidup seperti apa? Pertanyaan itu sederhana, tetapi jawabannya bisa mengubah banyak hal. Mungkin kita ingin kehidupan yang lebih tenang. Mungkin kita ingin lebih banyak waktu bersama keluarga. Mungkin kita ingin fokus pada pekerjaan. Mungkin kita ingin mengembangkan diri. Mungkin kita ingin berhenti terlibat dalam drama yang tidak perlu. Mungkin kita ingin memiliki lebih banyak waktu untuk hobi. Apapun jawabannya, kita berhak memberikan ruang untuk itu. Hidup bukan hanya tentang menjadi berguna bagi orang lain. Kita juga berhak menikmati kehidupan yang kita jalani. Kita tidak lahir hanya untuk menjadi penyelamat bagi semua orang. Kita tidak harus selalu menjadi tempat orang lain berteduh sampai diri sendiri kehujanan. Kita juga membutuhkan tempat untuk pulang. Dan tempat itu, pertama-tama, harus ada di dalam diri sendiri. Ketika kita mulai memahami hal ini, kebaikan tidak lagi terasa seperti kewajiban. Kita bisa membantu tanpa merasa kehilangan. Kita bisa memberi tanpa merasa kosong. Kita bisa peduli tanpa membawa semua masalah pulang ke kepala. Kita bisa mencintai tanpa terus-menerus takut kehilangan. Kita menjadi baik bukan karena takut ditolak, tetapi karena memang ingin menjadi manusia yang baik. Itulah bentuk kebaikan yang lebih matang. Pada akhirnya, mungkin yang paling perlu dipelajari oleh orang yang terlalu baik bukanlah bagaimana menjadi lebih kuat, tetapi bagaimana berhenti memaksa diri untuk selalu kuat. Karena ada perbedaan antara kuat dan terus bertahan tanpa istirahat. Ada perbedaan antara sabar dan membiarkan diri terus disakiti. Ada perbedaan antara tulus dan mengorbankan diri karena takut kehilangan orang lain. Kita sering mengagumi seseorang yang selalu mampu bertahan. Orang yang tetap setersenyum meskipun hidupnya berat. Orang yang selalu membantu meskipun dirinya sendiri sedang punya masalah. Orang yang tetap memikirkan orang lain meskipun hatinya sedang tidak baik-baik saja. Tetapi kadang kita lupa bertanya, siapa yang menjadi orang seperti itu? Karena orang yang selalu terlihat kuat justru tidak diberi kesempatan untuk lemah. Semua orang mengira mereka baik-baik saja. Semua orang mengira mereka bisa menghadapi semuanya. Semua orang datang kepada mereka ketika membutuhkan bantuan. Lama-lama identitas sebagai orang kuat menjadi seperti sangkar. Mereka takut menunjukkan bahwa sebenarnya mereka juga membutuhkan bantuan. Kalau kalian termasuk orang seperti ini, mungkin sudah waktunya mengubah cara pandang terhadap kelemahan. Menangis tidak membuat kita lemah. Meminta bantuan tidak membuat kita gagal. Beristirahat tidak membuat kita malas. Mengakui bahwa kita tidak sanggup bukan berarti kita tidak mampu. Justru kemampuan mengakui keterbatasan adalah bentuk kedewasaan. Tidak ada manusia yang memiliki energi tanpa batas. Ada hari ketika kita bisa menghadapi banyak hal.
Ada hari ketika satu masalah kecil saja sudah cukup membuat kepala terasa penuh. Kapasitas kita berubah-ubah. Tidur, pekerjaan, kondisi hubungan, tekanan hidup, masalah keluarga, kondisi lingkungan, semuanya bisa mempengaruhi kemampuan kita untuk menghadapi sesuatu. Karena itu jangan mengukur kemampuan hari ini berdasarkan versi diri kita yang paling kuat. Kalau hari ini energi hanya cukup untuk menyelesaikan hal-hal penting, itu sudah cukup. Kita tidak harus selalu produktif, kita tidak harus selalu tersedia, kita tidak harus selalu menjadi penyelamat. Ada saatnya kita perlu mengatakan, kali ini kalian harus mengerti bahwa kita juga sedang lelah. Kalimat itu mungkin tidak selalu mudah diucapkan, tetapi semakin kita jujur terhadap diri sendiri, semakin kecil kemungkinan kelelahan berubah menjadi kepahitan. Karena salah satu hal yang paling berbahaya dari terlalu lama menjadi orang baik adalah munculnya rasa kecewa yang tidak diakui. Kita mulai berpikir, kenapa tidak ada yang melakukan hal yang sama kepada kita? Kita mulai menghitung semua bantuan yang pernah diberikan. Kita mulai mengingat semua pengorbanan. Kita mulai berharap orang lain seharusnya mengerti tanpa diberitahu. Kemudian ketika mereka tidak melakukan apa yang kita harapkan, kita sakit hati. Ini manusiawi. Tetapi kita perlu jujur. Kalau kita memberikan sesuatu dengan harapan tersembunyi bahwa orang lain suatu hari akan membalas dengan cara tertentu, kita sebenarnya sedang membuat kontrak yang tidak pernah mereka tanda tangani. Karena itu penting untuk membedakan antara kebaikan dan pengorbanan yang penuh tuntutan. Kalau memang ingin membantu, bantu sesuai kemampuan. Kalau tidak ingin membantu, katakan tidak. Jangan memberikan sesuatu yang sebenarnya tidak rela diberikan, lalu menggunakan pemberian itu sebagai alasan untuk menuntut balasan. Kebaikan yang sehat memiliki kebebasan. Kita memberi karena memilih, bukan karena takut. Dan ketika kita tidak mampu memberi, kita tidak perlu merasa bersalah. Mungkin ada yang bertanya, kalau semua orang mulai mementingkan diri sendiri, bukankah dunia akan menjadi lebih buruk? Tentu bukan itu maksudnya. Menjaga diri bukan berarti tidak peduli. Justru dunia membutuhkan orang-orang yang mampu peduli dengan cara yang sehat. Masalahnya adalah ketika kepedulian berubah menjadi penghapusan diri. Kalau kita terus mengabaikan diri sendiri, pada akhirnya kita tidak memiliki energi untuk benar-benar membantu siapapun. Seperti seorang ibu yang terus mengurus semua orang, tetapi tidak pernah beristirahat. Seperti seorang teman yang selalu menjadi tempat curhat, tetapi tidak pernah punya ruang untuk dirinya sendiri. Seperti seseorang yang selalu menyelesaikan masalah orang lain, sampai masalahnya sendiri terbengkalai. Semua itu mungkin terlihat mulia dari luar, tetapi kalau dilakukan tanpa batas, hasil akhirnya bisa berupa kelelahan yang sangat dalam. Kita tidak perlu menunggu sampai benar-benar hancur untuk belajar menjaga diri. Mulailah dari hal sederhana. Beri diri sendiri waktu untuk diam. Kurangi kewajiban yang sebenarnya tidak perlu. Jangan langsung mengatakan ya terhadap semua permintaan. Beri jeda sebelum menjawab. Kalau ada seseorang meminta bantuan, tidak ada salahnya mengatakan, biar dipikirkan dulu. Jeda kecil seperti itu memberi kesempatan kepada kita untuk bertanya, apakah kita benar-benar mampu? Kita juga perlu belajar membedakan kebutuhan dan keinginan orang lain. Seseorang mungkin ingin kita membantu sekarang, tetapi bukan berarti kita wajib melakukannya sekarang. Seseorang mungkin ingin kita selalu tersedia, tetapi bukan berarti kita harus selalu tersedia. Kita bisa peduli tanpa selalu mengikuti waktu orang lain. Begitu juga dengan hubungan. Jangan hanya bertanya, apakah kita mencintai mereka? Tanyakan juga, apakah hubungan ini membuat kita masih bisa menjadi diri sendiri? Karena cinta yang sehat seharusnya memberikan ruang untuk menjadi manusia, bukan membuat kita terus-menerus takut salah.